Apabila umur kita 40 tahun sampai hari ini, berarti kita sudah 1000 kali mendirikan salat fardu Jumat. Maka apabila umur kita 50 tahun, sudah berapa kali kita mendirikan salat Jumat? Sudah 1500 kali. Kalau umur kita 60 tahun sampai hari ini, sudah berapa kali kita mendirikan solat fardu Jumat? Sudah 2000 kali. Bagaimana kalau umur kita sudah 70 tahun? Berapa kali sudah kita mendirikan solat fardu Jumat? Sudah 2500 kali. Di antara sekian banyak solat Jumat yang kita dirikan, pernahkah terpikirkan oleh kita Allah terima semuanya atau Allah tolak semuanya? Kalau Allah terima semuanya, alhamdulillah. Apabila Allah tolak, Allah tak ingin dengan solat Jumat kita, ini musibah serius. Jangankan Allah tolak semua, ada yang diterima, ada yang ditolak. Ini juga tidak menggembirakan kita. Baru kita menggembirakan, baru kita bahagia jika Allah terima semuanya. Kaum muslimin, saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dengarkan Rasul kita tercinta bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun limay banahun. Salat 5 waktu, kemudian Jumat berikut ke Jumat yang satunya lagi, itu menghapus dosa-dosamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan hanya dosa yang dihapus, pahala pun Allah beri. Wahai kaum muslimin saudaraku, dengarkan ayat ini. Allah Ta'ala Tuhan kita berfirman, Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Wahai orang beriman, apabila kamu diseru pada hari Jumat untuk salat Jumat berjamaah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Hentikan segala aktivitas termasuk jual beli. Tapi bagaimana mungkin dosa kita diampuni oleh Allah? Bagaimana mungkin Allah kasih pahala kepada kita karena kita pergi Jumat tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin Allah terima solat kita? Kita datang terlambat. Kapan kita datang? Ketika khatib sudah hampir selesai berkhutbah. Mana mungkin Jumat kita diterima? Begitu masuk ke dalam masjid, kita tak pandai duduk di saf yang mana, centang perenang saf-saf kita. Bagaimana mungkin Allah terima Jumat kita? Kadang-kadang sedang khatib berkhutbah, kita bercerita dengan orang di sebelah kita. Mana mungkin Allah terima Jumat kita? Bahkan ketika khatib berkhutbah, kita sedang tidur nyenyak. Mana mungkin Allah terima khutbah kita? Kadang-kadang ketika khatib sedang berkhutbah, kita masih memegang HP kita, menulis WA, menjawab WA, like, comment, share, and subscribe. Bagaimana mungkin Allah terima Jumat kita? Kantor kita masih kita ingat, bisnis kita masih kita ingat, perusahaan kita bawa ke dalam masjid ini. Kita menunggu Jumat yang mana lagi? Apakah kita yakin Jumat depan kita masih hidup? Bisa jadi ini Jumat terakhir buat kita. Makanya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fa iza qumta fi salatika salli salatan muwaddi'." Apabila kamu untuk salat, maka kata Rasul, jadikan salatmu itu salat perpisahan, lebih-lebih salat Jumat. Kita nunggu Jumat yang mana lagi? Ini ibadah bukan ibadah kaleng-kaleng.
Jangankan ibadah Jumat, jangankan solat 5 waktu, solat sunat saja mesti serius. Dengarkan wahai kaum muslimin, saudaraku tercinta. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah tiba saatnya kepada kalian wahai orang-orang beriman, agar hati kalian itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wahai saudaraku, bagaimana supaya ibadah Jumat kita ini diterima oleh Allah? Yang pertama, datanglah kita di awal waktu. Mengapa kita datang terlambat? Apa betul urusan kita di luar sana? Urusan dunia ini takkan pernah selesai wahai saudaraku. Dan apabila tak selesai, banyak yang akan mengurus urusan dunia kita. Tapi kalau kita tak selesai urusan akhirat, siapa yang nak menyelesaikan urusan akhirat kita? Untuk Jumat-Jumat berikut, pastikan sebelum khatib udah naik, kita sudah duduk di saf-saf kita. Dengarkan Rasul kita tercinta bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man raha bis sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha bis sa'atis saniyah faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha bis sa'atis salisah faka'annama qarraba kibshan akhran, wa man raha bis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha bis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Siapa yang datang untuk solat Jumat di waktu pertama, tak ubahnya dia mengorbankan seekor onta. Yang datang di waktu kedua, dia seperti berkorban seekor sapi. Yang datang di waktu ketiga, tak ubah berkorban seperti seekor kibas bertanduk. Yang datang kali keempat, tak ubahnya seperti mengorbankan seekor ayam. Yang datang urutan kelima, itu tak ubahnya seperti berkorban sebuah telur. Dalam hadis yang lain sahih perawinya Imam Bukhari dan Muslim, ketika hari Jumat, malaikat standby di pintu-pintu masjid kita. Mengapa malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang datang pertama, siapa yang datang kedua, siapa yang datang ketiga. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatan mereka. Apa bunyi hadisnya? Fa iza kharajal imam tawausuh fahum wa yastami'unal zikri. Apa bunyi artinya? Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat menutup buku catatan mereka. Apa sebab? Wa yastami'una zikra. Mereka juga ingin beribadah Jumat, ingin mendengar khatib sedang berkhutbah. Jangan pernah terlambat lagi. Urusan dunia takkan pernah selesai-selesai. Tak selesai, banyak orang yang akan mengurus. Urusan akhirat kita urus sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya ibadah Jumat kita ini diterima? Apa adab-adab berikutnya? Datanglah ke masjid dalam keadaan berwuduk. Memangnya tak boleh berwuduk di masjid? Boleh, tapi bukan itu yang afdal. Yang afdal yang mana? Berwuduk dari rumah. Lakukan yang terbaik. Apa bunyi hadis? Man tawaddoa fa ahsanal wudu summa atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah. Apa artinya? Rasul bersabda, siapa yang berwudu, dia perbagus wudunya, kemudian datang untuk solat Jumat, dia diam ketika khatib berkhutbah, dia dengar baik-baik, dia tidak tidur, dia tidak main HP, dia tidak bercerita dengan kawan-kawannya, maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Allah ampuni dosanya Jumat ini sampai Jumat depan, wa ziyadatu salasati ayyam, Allah tambah pula 3 hari lagi. Berarti Sabtu, Ahad, Senin ya juga. Yang ketiga, bagaimana ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mandilah sebelum datang menghadap kepada Allah. Memang ulama beda pendapat tentang mandi di hari Jumat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib.
Lalu ulama yang mengatakan sunnah, mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa bunyi hadisnya? Iza jaa ahadukum al-jumu'ah falyaghtasil. Apabila kalian datang, kata baginda Rasulullah, untuk mendirikan salat fardu Jumat, maka hendaklah mandi terlebih dahulu. Tapi dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, apa kata beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mandi di hari Jumat adalah wajib hukumnya bagi orang yang telah bermimpi, bagi orang yang telah dewasa. Apa susahnya mandi? Di kantor Pak Ustaz bawa handuk kita demi menghadapi Allah Tuhan kita, bawa gundar gigi kita. Bukankah di kantor ada kamar mandi? Alangkah baiknya kita bersih-bersih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya? Lalu yang keempat, bagaimana supaya ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan berbicara dengan orang sebelah kita. Kadang-kadang khatib di atas mimbar ini ada melihat jemaah. Mengapa jemaah itu bercerita dengan orang sebelahnya? Bukan hanya rambutnya, jenggotnya saja sudah putih, tapi kita tak tahu apakah dia tak tahu atau dia tak mau tahu. Apa sebab? Dia tetap bercerita. Padahal Nabi bersabda, "Iz qulta li sahibika yaumal qiyamah yaumal jumu'ah ansit wal imam yakhutub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada teman engkau, "Hei, diam pada hari Jumat sementara khatib sedang berkhutbah," sia-sia kamu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia tak berbicara dengan orang sebelahnya, tapi dia bicara dengan siapa? Entah orang dari mana-mana. Bagaimana cara dia bicara? Dia balas WA-nya, dia WA temannya. Itu juga tak dibolehkan. Pastikan sebelum masuk ke masjid mati HP kita. Lalu yang berikut, bagaimana supaya ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Ta'ala? Apa adab yang mesti kita jaga? Sebelum masuk ke masjid, sampai ke dalam, salat sunat tahiyat masjidlah dulu. Ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghattafani radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasul sedang berkhutbah. Pas Sulaik Al-Ghattafani masuk langsung duduk. Apa kata Nabi sedang berkhutbah tadi? "Ya Sulaik, kum farka' raka'atain wa tajawwaz fihima." Berdirilah engkau wahai Sulaik, solatlah engkau terlebih dahulu 2 rakaat, ringankan kedua rakaat tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Iza jaa ahadakumul jumu'ah falyarka' raka'atain wal yatajawwaz fihima." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu hendak melakukan salat Jumat, kemudian khatib sedang berkhutbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu terlebih dahulu salat 2 rakaat, ringankan rakaatnya. Kenapa Rasul suruh ringankan? Biar sempat mendengarkan khutbah. Yang terakhir, wahai saudaraku, ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari. Bagaimana supaya Jumat kita diterima? Jangan duduk dalam keadaan memegang lutut kita. Kenapa dilarang oleh Rasulullah duduk saat khatib berkhutbah kita memegang lutut? Takut nanti kita tertidur. Apa bunyi hadis? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hubwah yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub. Rasul benar-benar melarang. Apa yang dilarang oleh Rasul? Kamu duduk sambil memeluk kedua lututmu sementara imam sedang menyampaikan khutbah. Semoga Jumat kita adalah Jumat yang diterima oleh Allah Ta'ala, bukan Jumat sia-sia. Setiap datang hari Jumat, yakinkan dalam hati, ini jatah terakhir buat saya. Saya belum tentu hidup Jumat akan depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana ya Allah salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana ya Allah sujudal mutadarri'in wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah.